Hai sahabat, kali ini kita akan belajar tentang planet. Sebelum kita belajar tentang planet, tentunya nanti kita akan sering bertemu dengan istilah-istilah baru. Rotasi, revolusi, satelit, dan lain-lain. Apakah itu rotasi, revolusi, dan satelit? Mari kita bahas sama-sama. Rotasi. Rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Jadi, planet tersebut berputar pada sumbunya. Revolusi. Revolusi adalah gerakan planet mengelilingi matahari. Jadi, sebuah planet tidak hanya berputar pada porosnya, tapi dia juga berputar atau bergerak mengelilingi matahari. Yang tidak kalah pentingnya adalah satelit. Apa itu satelit? Benda yang mengorbit benda lain dengan periode dan rotasi tertentu. Satelit ada dua. Yang pertama adalah satelit alami, yang kedua adalah satelit buatan. Kita langsung saja ke planet yang pertama. Apa planet pertama? Iya, kita ke Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil. Dia juga paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius tidak memiliki satelit. Mengapa? Karena jaraknya yang dekat dengan matahari, gaya gravitasi Merkurius jauh lebih kecil daripada gaya gravitasi matahari. Akibatnya, satelit alami yang dimiliki oleh Merkurius memiliki jalur orbit yang tidak stabil sehingga tertarik oleh gravitasi matahari. Kala rotasinya 59 hari, kala revolusinya hanya 88 hari. Hal ini disebabkan karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari. Kita ke planet yang kedua, Venus. Merupakan planet kebumian, juga disebut dengan planet saudara. Mengapa? Karena planet ini sangat mirip dengan bumi, baik ukuran, komposisi, maupun gravitasinya. Planet Venus tidak memiliki satelit alami. Mengapa? Menurut para ilmuwan, miliaran tahun yang lalu, Venus ditabrak oleh sebuah batuan antariksa. Tabrakan ini membuat serpihan Venus tertarik ke dalam gaya gravitasi dan menjadi satelit yang mengorbit Venus. Sayangnya, beberapa waktu setelah itu ditabrak kembali oleh batuan antariksa. Hal ini membuat rotasi Venus berbalik arah dan melambat, sehingga satelit alaminya bergerak mendekati Venus hingga akhirnya hilang ditelan gravitasi Venus. Kala rotasi 243 hari, kala revolusinya 224,7 hari. Kita ke planet yang ketiga, Bumi. Nah, siapa yang tidak kenal Bumi? Bumi adalah planet yang kita tempati. Mengapa Bumi itu disebut dengan planet biru? Karena apabila dilihat dari angkasa luar, planet ini berwarna biru. Bumi adalah salah satu planet dalam tata surya yang bisa mendukung kehidupan. Hal ini dikarenakan atmosfer yang bisa melindungi dan suatu campuran bahan kimia tersebut tepat.
Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Kala rotasinya 24 jam. Kala revolusinya 365 1/4 hari. Kita ke planet berikutnya, Mars. Mengapa planet Mars disebut dengan planet merah? Karena planet ini dari kejauhan tampak berwarna kemerah-merahan. Satelit alami yang dimiliki oleh Mars sebanyak 2 buah, yaitu Phobos dan Deimos. Kala rotasinya 24,6 jam. Kala revolusinya 687 hari. Jupiter. Jupiter disebut juga dengan planet Jovian karena ukurannya besar dibandingkan dengan planet kebumian yang lain. Sebenarnya, yang termasuk planet Jovian tidak hanya Jupiter saja, tapi juga ada Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jupiter merupakan salah satu nama planet yang memiliki urutan kelima dalam susunan tata surya. Ukuran planet ini merupakan 2 kali gabungan dari seluruh planet yang ada dalam tata surya. Makanya, planet Jupiter merupakan planet terbesar. Satelitnya ada 79 satelit. Di antaranya bernama Galileo dan juga Ganymede. Kala rotasi 10 jam. Kala revolusinya 11,86 tahun. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu ini planet apa? Lah, ini adalah Saturnus. Apa yang membedakan Saturnus dengan planet lain? Kita bisa mengetahui kalau itu Saturnus biasanya dari cincinnya. Nah, planet ini memiliki cincin dan juga merupakan planet terbesar kedua dalam susunan tata surya setelah Jupiter. Satelit yang dimiliki oleh Saturnus sebanyak 56 satelit. Salah satunya namanya Titan. Kala rotasinya 10 jam 46 menit 24 detik. Kala revolusinya 29,46 tahun. Kita ke Uranus. Dalam urutan tata surya, planet ini memiliki urutan ke-7. Atmosfernya sangat dikenal terdingin dalam tata surya, dengan suhu terendah 49 derajat Kelvin atau sekitar negatif 224 derajat Celcius. Satelit yang dimiliki sebanyak 27 satelit, yakni bernama Titania dan Oberon. Kala rotasi 10 jam 20 menit. Kala revolusi 84,02 tahun. Neptunus. Planet ini berwarna biru. Memiliki daya gravitasi yang sangat kuat. Planet ini merupakan planet terjauh dari matahari. Kondisi planet ini hampir sama dengan planet Uranus.
Kedua planet ini sering disebut planet kembar. Planet Neptunus tercatat 17 kali lebih besar dari Bumi dan sedikit lebih besar dari Uranus. Satelitnya 14 satelit, diantaranya Triton. Kala rotasi 16,1 jam. Kala revolusi 164,8 tahun. Pluto. Mengapa Pluto dinyatakan bukan planet? Pada tahun 1930 sampai 2006, Pluto dinyatakan sebagai planet ke-9. Namun, pada tahun 2006, predikat itu sudah runtuh. Mengapa? Bukan karena Pluto itu berubah, namun ada perubahan definisi. Agar Pluto dinyatakan sebagai planet, dia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, harus bulat bentuknya. Yang kedua, planet harus mengelilingi matahari. Yang ketiga, planet harus membersihkan lingkungan dari orbitnya. Pluto hanya masuk dalam kriteria nomor 1 dan 2. Sedangkan nomor 3 tidak, sehingga Pluto dinyatakan bukan planet. Lalu, Pluto termasuk apa? Pluto masuk dalam kategori planet kerdil. Ternyata selain Pluto, ada planet lain yang dinamakan planet kerdil, yaitu Ceres, Makemake, Haumea, dan juga Eris. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Haumea dan juga Eris. Semoga bermanfaat. Terima kasih.